maka kita diminta untuk ada optimalisasi. Kita harus menambah supaya kuota 80% ini bisa terpenuhi. Dan itu cuma sedikit, kurang lebih berapa itu? Ya, kalau kemarin kita 70 sekian persen untuk pemenuhan kuota orang Papua. Ya, kita 80%, hanya kita 75, maka ada sekitar 30 orang yang kita harus tambah. Ya, tapi ya puji Tuhan, alhamdulillah perjuangan dari kita semua, BKD, Bupati, kita dan sudah kutipu lagi nih. Cara sesuai yang kita itu. Tambahan saja BKN, juga kita ditambah. Ya, ditambah. Kemudian itu juga kita sudah berikan semua. Hampir semua kecamatan ini semua ada dapat. Karena hanya terbatas, kita tidak bisa semua ini kita akomodir. Dan itu catatannya harus yang mengikuti tes. Kalau yang tidak ikut tes baru dia masuk itu tidak bisa. Itu tidak bisa. Tapi kalau ada apa-apa itu orang punya data-data bahwa yang dia tidak ikut tes, baru dia pun nama keluar bahwa kemari hari ini saya kasih keluar. Ya. Kita akan panggil yang bersangkutan, mana kau punya nomor tes, mana kau punya hasil tes, yang mana nomor tesnya kita lihat kalau ada, ya itu yang kita bisa ini. Kalau dia tidak ada, tidak bisa. Ya. Maksudnya kalau dia memang kemarin ikut tes, maupun tes nasional, maupun tes yang kita di daerah, itu bisa kita akomodir. Ya, itu kita akomodir. Tapi kalau yang tidak ikut tes, baru namanya ada, itu berarti ada permainan. Ya. Ada permainan, katakanlah ada di BKD, atau juga mungkin ada di saya. Ya, ada di saya. Kita akan cek. Kita akan cek, oh nama ini umpamanya Samsudin. Oh ini kemarin terikut tes, oh, nama tidak ada di dalam 5.000 sekian itu tidak ada. Maka kita harus kasih keluar. Kita kasih keluar, kita ganti. Ya, kita ganti dengan yang lain. Kalau perlu itu diterima di Menpan. Kalau tidak diterima, saya kira kita akan bisa perjuangkan lagi untuk kita lakukan pergantian. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu adik-adik semua, karena ini terbatas, kemudian juga terkadang kebijakan Bupati, maka yang kita sudah bagi. Kita anak-anak IMECO ini dari 100 kurang lebih, yang kita penambahan itu kita ada 60 kurang lebih yang kita kasih masuk. Ini lebih banyak daripada kecamatan-kecamatan yang lainnya. Ya ini minta maaf, ini juga jangan di apa ini. Ini kita lebih banyak dari kecamatan yang di sana, kecamatan di sana, kita lebih banyak anak-anak IMECO. Penambahan ini ya tidak untuk harus ini tim sukses atau apa, tapi ini kita semua anak-anak yang ada di yang kerja di apa yang mendiami Kabupaten Sorong Selatan ini yang kita masukkan. Kita juga memperhatikan tokoh-tokoh. Kita punya tokoh-tokoh yang ada, punya anak-anak. Mungkin kemarin juga dia maki-maki saya sampai hancur-hancur juga. Kita kasih masuk juga. Ya, dalam rangka ya. Sekarang ini kita sudah harus bersama-sama bergandengan tangan kita membangun kita punya negeri yang kita ini. Nah itulah yang bisa kami dapat sampaikan. Nanti secara teknis nanti Ibu BKD akan menyampaikan kita masuk dalam ruangan supaya kita fokus kita minta dorong untuk giring ke dalam ruangan ya masuk dalam ruangan lain masih tetap online juga yang ditentukan oleh adik-adik semua yang bisa menentukan sendiri boleh. Kalau dulu macam kami dulu tes boleh, aku juga baru saya tes pegawai 3 kali tidak tembus, saya tes di sini baru saya tembus, itu pun juga dikasih tembus. Karena saya punya bapak jadi sekda, jadi udah kasih tembus saya. Tapi kalau seleksi yang macam adik-adik udah semua begini, mungkin juga saya pasti. Karena apa aturan ini terus berubah-berubah. Namanya online tidak bisa ditentukan oleh kebijakan bupati, gubernur, presiden, tidak bisa. Oh ada di sini. Menjelaskan kepada kita. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan. Nah itu buat play. Yang pertama tadi Pak Bupati sudah menyampaikan teknisnya bahwa kita formasi optimalisasi ini bukan penambahan, pemenuhan kuota untuk OAP 80%. Kita hanya persentase 35 orang.
Ya, sekali lagi kita presentasi hanya 35 orang. Puji Tuhan karena komunikasi kami dengan Menpan begitu baik, dengan BKN begitu baik, didukung oleh pemerintah daerah dalam hal ini Bapak Bupati. Proses ini selama 1 tahun. Dari tahun 2020 tanggal 29 Juli kemarin baru kita mendapatkan persetujuan untuk 118 orang itu. Khusus untuk 118 orang itu, maaf kita hanya dapat kuota 35. Kami lobby, akhirnya kita menambah, kita bisa dapat 118. Di seluruh Papua Barat, kita Sorong Selatan yang paling banyak 118. Kenapa terhadap transparansi? Kita pergi bikin sendiri diam-diam. Kita formasi kemarin waktu pengumuman hasil itu, teman-teman dari IMEC presentasinya paling sedikit dibanding yang ada di daerah daratan. Saya komunikasi dengan Bapak Bupati, Pak Bodori, Pak Robi Kinopi, minta maaf, silakan tolong siapkan anak-anak IMECO untuk kita penuhi formasi ini. Cara yang betul itu. Dan disiapkan adik-adik dari IMECO itu saja dari 118. Paling banyak antara semua distrik yang ada di Sulawesi Selatan. Ya, adik-adik dari IMECO itu ada sekitar 60 orang yang kita Ya dong, siapa-siapa begitu. Nama-nama tuh, nama-nama ini kemarin Dengar biar enak. Ada yang tidak ikut tapi dituliskan. Kalau ada data itu, ada tolong bawa data dan kami punya data di aplikasi ada. Kita buat perbandingan. Dia lulus, dia tidak lulus, dia ikut seleksi tapi dia tidak ikut seleksi tapi dia diangkat. Kami punya data. Seleksi nilai rendah bisa tembus tuh. Lakukan perbandingan dengan data di aplikasi. Jangankan yang tidak ikut tes. Ada beberapa yang kami usulkan. Ketika teman-teman di BKN pusat mereka buka kembali di server, salah satu nilai yang tidak ada dikembalikan. Dikembalikan, kami koordinasi lagi dengan Bapak. Kira-kira ini bagaimana segera dimasukkan. Kita ganti lagi orang baru kita masukkan. Jadi kalau ada yang tidak baru kami masukkan. Jangankan kami berhadapan dengan polisi, kami berhadapan dengan KPK bukan dengan polisi lagi. Ya. Terus yang berikut, adik-adik mohon maaf, sekarang siapkan. Saya kemarin yang Pak Kepala Badan Keuangan, kalau mungkin ada yang lihat kita 20 kami baru lobby. Minta maaf, kami baru lobby untuk kita adik-adik di Sorong Selatan. Saya pasal bisa punya status, adik-adik bisa menilai dengan apa yang dilihat oleh kasat mata. Tapi Lobby untuk siapa? Lobby kan dia juga tentu dapat. kami memperjuangkan adik-adik ke nanti ada waktu. Kita tanggal 14 orang lain. Kita baru ditetapkan formasi. Yang pertama pembahasan untuk seluruh Indonesia itu tanggal 14 September. Nanti penetapannya di bulan Oktober. Pelaksanaannya itu nanti tahun depan di bulan Januari atau Februari. Kan sudah semasa yang bilang mati diganti terus masuk. Ada ini adalah kita laksanakan Kalau don tidak laksanakan baru kita kasih masuk. Masuk. Di perempuan terjelas ini. Munafik. Nanti setelah kesehatan baru penyuluh pertanian masuk lainnya itu nanti Masuk. dan ditambah dengan formasi yang murni bagi adik-adik yang usianya 18 sampai 35 ke bawah. Kalau yang usianya sudah lebih dari 35 bisa orang-orang tidak bisa diambil masuk dalam seleksi CPNS, tetap masuk dalam P3K. Tapi P3K ini juga, Bapak Ibu minta maaf adik-adik, kita tetap laksanakan seleksi secara online. Kita tidak bisa pakai manual lagi. Ya, jadi tetap Bapak Ibu akan ikut seleksi, contoh macam guru-guru. Ada peluangnya seleksi pertama apabila tidak tembus, nanti dibuka lagi seleksi kedua bagi yang tidak tembus. Nanti yang kedua kali mereka tidak semua ini tembus, masih demo dengan pencakar darah. ikut lagi. Jadi ini ada peluang. Suami. Adik-adik berdoa semoga kita punya MRP di Papua Barat dengan BKD provinsi, bahkan kami BKD Papua Barat, kami akan kembali ke pusat, kami rapat koordinasi. Mudah-mudahan sekalipun dilakukan secara online, tapi mudah-mudahan dikembalikan ke daerah sesuai dengan kesepakatan waktu Pak Bupati dengan beberapa admin berangkat untuk pertemuan di Jakarta. Jadi kalau ini dikembalikan ke daerah, silakan Pak Bupati ada, adik-adik bawa tim, bawa datang. Ini kami tim kerja.
Tapi kalau online minta maaf, kami tidak bisa buat apa-apa. Karena itu kemampuan adik-adik sendiri yang menentukan keputusan adik-adik, bukan siapa-siapa yang menentukan keputusan adik-adik. Ya, jadi saya rasa mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Sabar dulu. Kesempatan ini kurang lebihnya atas perhatian saya menyampaikan terima kasih. Shalom. Kami di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya baik, terima kasih Sabar. Terima kasih untuk penyampaian penjelasan dari Bapak Bupati Sorong Selatan, tapi juga Ibu Kepala BKD terkait dengan aspirasi. Namun ada satu dan lain hal, itu di mana para pencakir yang hari ini mereka mau supaya dorong lagi sudah buat dorong punya pertanyaan. Tadi kan belum dibuat pertanyaan. Itu hanya sifatnya penjelasan dari Bapak Bupati dan juga Ibu BKD kepada kita sekalian. Dorong mau supaya dorong juga puas. Dorong harus bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan, mungkin ada kejanggalan-kejanggalan, itu disampaikan, dijawab oleh Bapak Bupati dan juga Ibu BKD sehingga mereka juga merasa puas. Kalau hari ini hanya Bapak dong hanya menyampaikan penjelasan. Tadi ada yang suruh kita bicara tuh. Artinya ada beberapa yang belum ditanyakan lagi. Silakan, saya bicara saya baru kamu silakan. Mau 10 orang atau kamu yang ada semua ini mau sampaikan silakan. Pertanyaan langsung. Ya baik, mungkin saya langsung pertanyakan saja. Ini dari beberapa rekan-rekan pencakir yang ada sudah menyusun mereka punya pertanyaan. Yang pertama, kami pencakir mempertanyakan kenapa tidak ada pengumuman secara terbuka dari Bapak Bupati Sorong Selatan terkait dengan penambahan kuota CPNS formasi 2018. Itu yang pertama. Yang kedua, kami pencakir OP meminta kenapa tidak dipublikasikan, menanyakan kenapa tidak dipublikasikan jumlah kuota penambahan CPNS 2018 Kabupaten Sorong Selatan kepada para pencakir. Yang ketiga, jika ada nama-nama yang sudah masuk dalam penambahan CPNS 2018, kita minta supaya dipenjelaskan, ditinjau kembali penambahan sesuai dengan kota dari 15 distrik yang ada di Kabupaten Sorong Selatan. Demikian pertanyaan dari kami, disampaikan terima kasih. Mungkin itu ada tambahan tadi dari kakak. Nama, Baik, terima kasih. Mungkin Pak Bupati sudah hadir langsung di sini. Saya dari Kekserat. Saya juga menyatakan terima kasih karena dari tingkat lebih-lebih pemerintah di Sorong Selatan mendapat penambahan 18 CPNS. Di sini mungkin ada beberapa pertanyaan saja. Artinya dari penjelasan dari pemerintah bahwa itu ada. Yang saya mau ingin sampaikan di sini, saya tanya kepada Ibu BKD, apakah nama-nama ini mereka sudah langsung urus berkas untuk memenuhi persyaratan itu atau belum? Yang berikut terkait dengan pembagian ke distrik tadi, saya minta kepada Ibu penambahan itu harus jelas. Jelas sama arti begini, nama itu diumumkan secara publik, terus dibandingkan dengan yang kemarin tes. Tadi disampaikan bahwa nama-nama yang masuk tambahan itu yang melalui tes saja, yang di luar tes tidak. Kami ini mungkin ada yang sudah punya data-data hilang, tapi saya percaya bahwa data-data itu masih ada di BKD. Jadi kalau boleh, data itu disandingkan, diumumkan dulu, dilihat seksama, terus yang betul ini masuk, ini tidak masuk, ini perwakilan dari fisik sebagian-sebagian, ditetapkan sama-sama, baru berkasnya diusulkan. Minta maaf, yang kami dapat sehingga kami tidak puas, kami hadir di sini bahwa berkasnya sudah diurus. Ada yang sudah urus berkas, bahwa ya mungkin datang sini, daftar nama, urus berkas untuk mau diangkat jadi CPNS. Kami tidak puas begini karena ini tertutup. Kalau boleh itu dipublikasikan seperti yang saya sampaikan tadi, supaya kami merasa puas. Tadi teman-teman semua sudah dengar bahwa penambahan itu ada. Dari selama ini kita cari tahu ada, tapi kami minta supaya diumumkan. Biar kita lihat tuh betul. Ya ini marga ini dari kampung ini. Jangan sampai tidak diumumkan, kita tidak tahu yang masuk apakah orang Sorong Selatan atau orang dari luar. Betul. Itu yang nanti akan diumumkan tidak puas. Jadi diumumkan supaya kami lihat, oh KS Darat misalnya ada perwakilan 5 orang. Kami KS Darat puas. Mungkin begitu aja. KS Darat ada perwakilan. Kita puas. Maksud saya, mungkin itu ketidakpuasan saya, mungkin wakil teman-teman lain, biar dipublikasikan. Sebelum ada persyaratan yang informasi bahwa sudah urus berkas. Jadi diumumkan dulu,
betul ini lulus, tidak ada masalah, baru silakan urus berkas. Tapi kira itu saja dari saya, waktu saya kembalikan. Mungkin ada lagi. Ya. Izin nanti tadi mungkin di sini saya tanyakan terkait dengan bukan saya tanyakan, saya tambahkan terkait dengan kami yang ada di sini. Mungkin saya di sini, kami yang ada di sini juga tidak puas terkait dengan apa tadi mereka sudah sampaikan tentang terkait dengan penambahan yang sudah dikeluarkan dari BKD bahkan Kabupaten Tanah Selatan tentang penambahan kuota secara 18 itu tidak dipublikasikan. Kemudian yang berikut yang lebih penting lagi, saya harap tes online itu benar-benar terjadi. Dalam artian begini, ini kan bersifat rankingan, di mana kita bisa lihat passing grade ranking 1 bahkan yang di bawahnya itu siapa-siapa. Tidak bisa sembarang. Karena saya sudah mau tahu Bapak Bupati yang terhormat, Ibu BKD, kualitas kemajuan kabupaten satu daerah dilihat dari sumber daya manusia. Jelas. Saya percaya bahwa kita yang ada di sini semua punya sumber daya manusia yang mampu dan bisa bersaing, baik di luar maupun di dalam. Jadi saya mohon supaya dari pihak seleksi ke CPNS tahun yang berikut-berikutnya kita seleksi per nilai-nilai. Saya mau tanya Ibu, nilai 327 lulus atau tidak? Khusus orang asli Papua. Kalau bagi saya belum tentu. Karena ada yang pasti nilai Iya, di atas itu ada lagi. bisa nilai lebih besar. Kecuali satu Yang di jurusan yang sama. satu tempat, satu UPD. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Tapi saya rasa ada kebijakan yang bisa diambil. Kita orang asli Papua ini, mereka ini sudah sangat pintar, bisa bersaing orang di luar sana. Bukan hanya dalam daerah Papua. Ini sudah dilihat bahkan dipublikasikan di seluruh dunia. Bahkan orang anak-anak Sulawesi Selatan sudah punya intelektual yang sudah mampu untuk bersaing. Tapi mereka yang datang jadi penjual di pasar, kemudian bisa pergi mencari di laut, tiba tanam, ojek. Hal-hal ini, padahal mereka punya visi yang sama dengan kami membangun Sulawesi Selatan dengan baik. Maka itu kami tidak puas, kami hadir di sini. Kami bukan menjatuhkan pemerintah, kami kritik untuk membangun. Kami masyarakat, pemuda dan juga pemerintah. Kami ingin supaya ke depan jalan dengan baik, supaya kami masyarakat puas. Jangan kami seperti begini lagi. Dan dia kalau ada kesalahan yang dilakukan pemerintah, otomatis kami semua dengan masyarakat kami akan ada di sini. Jadi mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih lagi untuk Bapak Bupati dan Ibu BKD yang sudah hadir untuk menjawab aspirasi yang kami datang ke sini. Terima kasih waktu saya kembalikan. Ya, mungkin ini yang kami bantu dengan Bapak Gubernur, kami seluruh Papua, ke depan kami ketemu dengan Bapak Menpan. Bagaimana harus ada kebijakan bagi kami yang ada di Papua dan Papua Barat. Kalau Bapak Presiden, Bapak Menteri, kamu pakai sistem ini, kami orang Papua ini pasti kita ada tembus. Hasil tes ini, kalau kita mau ikut yang pasekrit, kita tidak ada tembus, Bapak Ibu, adik-adik. Tidak ada tembus. Kita penilaian di bawah standar. Maka dikasih kita itu adalah perankingan. Iya. Siapa punya nih orang Papua yang dia umpamanya tes di sarjana hukum, itu dia punya nilai paling tertinggi, umpamanya ada 3 formasi di sarjana hukum. Ada orang Papua ada 10 orang yang tes di situ, atau ada 100. Yang paling nilai tertinggi itu ada 100, itu yang tembus.